Cek, cek, cek. Halo para manusia yang masih nyicil motor, gimana angsurannya? Lancar kan? Semoga yang masih nyicil cepet lunas deh. Kali ini Babang Tampan akan menceritakan film live action asal negeri Sakura yang diadaptasi dari seri manga karangan Hitoshi Iwaki dan merupakan bagian pertama dari kisah yang dibagi menjadi dua film berjudul Parasit atau Kishaiju dalam bahasa Jepangnya. Film ini mengisahkan tentang datangnya sekelompok makhluk asing yang berukuran kecil ke bumi yang menginfeksi bagian otak manusia. Sebelum lanjut ke filmnya, sangat disarankan kalian subscribe, like, komen, dan hidupin lonceng notifikasinya supaya channel ini lebih berkembang dan Babang Tampan makin ngedit videonya. Langsung aja, kuy ah. Berawal pada suatu malam terlihat banyak parasit yang bergerak di permukaan laut yang menuju ke daratan. Di sana terlihat para parasit itu menyebar ke pemukiman dan mereka memakan otak manusia melalui telinga untuk mengendalikan tubuhnya secara total. Dan secara kebetulan, salah satu parasit itu sampai ke rumah Shinichi yang diperankan oleh Sota Sometani. Dia adalah seorang siswa SMA biasa. Saat parasit itu mencoba masuk ke telinga Shinichi, dia terhalang oleh earphone yang sedang digunakan Shinichi dan mencoba masuk melewati hidung. Terasa ada yang aneh, Shinichi pun terbangun dan melempar parasit yang akan memakan otaknya itu ke tembok. Dan perlawanan Shinichi mengharuskan si parasit menusuk telapak tangan Shinichi dan mencoba masuk lebih dalam lagi. Namun Shinichi menghambatnya menggunakan kabel dan mengakibatkan parasit itu berakhir menetap di tangan kanannya. Lalu ibunya Shinichi datang menghampiri karena mendengar suara keributan, dan Shinichi beralasan ada ular yang masuk ke tangannya. Setelah memeriksa keadaan, ibunya pun langsung pergi dan menganggap kalau Shinichi sedang bermimpi buruk. Pagi harinya seorang pria yang otaknya telah terinfeksi parasit menghampiri istrinya dan lalu memakannya. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Shinichi merasakan hal aneh saat berjalan menuju ke sekolah bersama teman perempuannya yang bernama Satomi. Tanpa disadari, tiba-tiba tangan Shinichi menyentuh pipi Satomi dan turun hingga ke buah dadanya. Satomi memukul tangan Shinichi dan langsung pergi seakan tak percaya dengan perlakuan Shinichi. Keanehan lainnya terjadi ketika di kelas. Pada saat Shinichi akan mengambil penghapus yang terjatuh, dia heran tangannya bisa memanjang. Bahkan saat bermain basket, dia mampu memasukkan bola dari jarak jauh hanya menggunakan tangan kanannya. Setelah di rumah saat sedang mencari informasi mengenai tangannya yang bergerak sendiri di internet, dia kaget melihat ada bola mata yang muncul di tangan kanannya. Dia pun ingin menusuk bola mata itu dengan menggunakan pisau cutter jika terlihat lagi. Namun tiba-tiba Shinichi terkaget saat tangannya berubah bentuk menjadi makhluk mengerikan dan Shinichi bertanya, "Makhluk apa kamu? Apa yang telah terjadi pada tangan kananku?" Dan parasit itu bilang, "Kalau tangannya telah aku makan." Di esok harinya Shinichi yang terbangun melihat parasit itu sedang berinternetan dan membaca buku. Parasit itu bilang sedang mempelajari manusia dan peradabannya. Shinichi pun bertanya, "Dari mana kamu berasal?" Namun parasit itu lupa dan yang diingatnya hanyalah kegagalan dirinya yang gagal memakan otak Shinichi. Dan dia bilang tak bisa lagi melanjutkan misi utamanya dan harus rela menjadi tangan kanan Shinichi untuk waktu yang lama. Setelah beradaptasi, mereka pun menjalani kegiatan setiap harinya dengan akrab. Dan parasit itu ingin Shinichi memanggilnya dengan sebutan Migi. Pada saat di kelas melukis, Satomi menghampiri Shinichi dan mengancam akan membunuhnya kalau dia menyentuh gunung kembarnya lagi. Shinichi yang merasa bersalah langsung meminta maaf ke Satomi. Di malam harinya manusia yang telah terinfeksi parasit mulai melakukan aksi memakan kepala manusia lainnya di supermarket dan di kendaraan umum, sehingga membuat beritanya menyebar ke berbagai media. Di pagi harinya, Migi merasakan keberadaan parasit memakan otak yang lain. Shinichi dipaksa Migi untuk menghampiri yang ingin mengetahui seharusnya aku berwujud seperti apa. Setelah sampai, terlihat parasit yang sedang memakan manusia hingga membuat Shinichi jijai saat melihatnya. Mengetahui keberadaan temannya, sang koki menawarinya makan kepada Shinichi. Karena dia mengira Shinichi sama sepertinya, namun ternyata dia sadar kalau otak Shinichi masih normal dan si koki berniat untuk membunuhnya. Namun Migi melarang, hingga terjadilah pertarungan dan Migi berhasil mensabat si koki sampai tewas. Setelah pertarungan yang sengit, Shinichi pun pulang ke rumah dan berjalan bersama ibunya yang menggandeng tangan Shinichi dan Shinichi melihat bekas luka bakar di tangan ibunya. Ibunya bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini sikapmu aneh?" Namun Shinichi langsung mengalihkan pembicaraan itu. Setelah di rumah,
Shinichi dan Migi melihat berita di TV yang mengabarkan banyaknya orang-orang yang tewas mengerikan. Shinichi pun berniat melaporkannya ke polisi tentang keberadaan parasit yang mengancam kehidupan manusia. Namun Migi melarangnya karena Shinichi baru saja membunuh orang dan pasti akan dipenjara juga. Migi menjelaskan kalau cara bertahan hidup parasit, ia hanya memakan manusia. Sama seperti manusia memakan hewan dan tumbuhan. Jadi menurutnya, manusia dan parasit itu adalah sama. Di tempat yang berbeda, dua detektif yang bernama Suji dan Hirama sedang melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Mereka keheranan karena si Koki yang tadi dibunuh Shinichi adalah pemakan manusia juga. Di pagi harinya, ketika di aula, Shinichi mendengarkan kepala sekolahnya berpidato. Namun Migi merasakan kehadiran parasit lain dan ternyata parasit itu yang menyamar menjadi guru perempuan baru yang bernama Tamiya. Setelah itu Shinichi dan Migi menemui Tamiya dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di sekolah. Dan Tamiya bilang kalau dia hanya ingin hidup normal dan berdampingan dengan manusia. Lalu Tamiya meminta Shinichi untuk menemui kembali nanti. Kedainya. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat wisata akuarium dan Tamiya memperkenalkan kepada Shinichi dan Migi pada kedua parasit lainnya yang bernama Shimada, siswa SMA di sekolah yang sama dengan Shinichi, dan Tuan A yang merupakan seorang polisi. Tamiya mengajak Shinichi masuk ke dalam jaringannya untuk saling membantu. Tamiya berencana mempunyai tempat makan rahasia dan memakan manusia yang keberadaannya tidak diketahui manusia lainnya, supaya tindakannya tidak menjadi berita viral yang menyebar ke setiap orang. Lalu Tamiya bilang kalau dia sedang melakukan riset dan dia bersetubuh dengan Tuan A dan ternyata bisa hamil dan akan menggunakan anaknya itu sebagai bahan percobaannya nanti. Shinichi pun menolak ajakan Tamiya. Namun Tamiya mengancamnya dan bilang dia bisa saja membunuh teman-teman Shinichi di kelasnya hanya dengan 3 detik saja kalau rencananya diganggu oleh Shinichi. Lalu Tamiya bersama parasit lainnya pergi dan Migi bilang ke Shinichi untuk mewaspadai Tuan A karena punya niat membunuh yang sangat besar. Pagi hari berikutnya ketika sebelum berangkat sekolah, Shinichi bilang ke ibunya supaya tidak banyak keluar rumah karena sedang banyak kasus pembunuhan. Lalu ibunya bilang kalau dia melihat banyak keanehan di diri Shinichi akhir-akhir ini dan bertanya rahasia apa yang sedang kamu sembunyikan. Saat ibunya mendesak, Shinichi pun melihat lagi luka bakar di tangan ibunya. Lalu Shinichi bilang sudah sepantasnya kaum muda memiliki rahasia. Namun sebetulnya Shinichi tidak ingin ibunya mengetahui anaknya sudah terinfeksi parasit. Ketika di tempat melukis, Migi bertanya ke Shinichi, apa yang telah terjadi pada tangan ibumu? Shinichi pun menceritakan kalau dulu saat berumur 4 tahun dia hampir tersiram minyak panas. Namun dia baik-baik saja karena ibunya dengan cepat menangkap penggorengan itu. Migi pun kebingungan karena menurutnya manusia yang dianggap sama seperti parasit ternyata memiliki rasa pengorbanan yang tinggi. Dan Migi bilang kalau lukisan wanita itu adalah sosok ibunya Shinichi. Scene selanjutnya terlihat ketika Shinichi berjalan pulang ke rumah. Migi menyadari kehadiran Tuan A yang berniat membunuh. Migi juga menyuruh Shinichi pergi ke tempat lain, namun Tuan A terus mengikutinya. Tuan A berniat membunuh Migi dan Shinichi yang telah membunuh parasit lain. Dia beranggapan kalau Shinichi dan Migi sangat berbahaya dan layak untuk ia bunuh. Seketika pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Migi menyuruh Shinichi untuk menusuk besi runcing ke Tuan A yang berakhir dengan Tuan A yang tumbang. Lalu Shinichi pergi meninggalkannya. Setelah itu ibunya Shinichi yang sedang berjalan pulang melihat polisi yang sedang sekarat. Si ibu pun menghampiri karena ingin membantunya. Namun ketika mendekat, Tuan A bilang, Tukar. Lanjut, scene berfokus pada Migi yang sedang membangunkan Shinichi. Dan Migi bilang ada parasit lain yang mendekat berjarak 150 meter. Shinichi pun langsung bangun dan mengambil pisau dapur. Dia heran dan panik saat si parasit membuka pintu rumahnya dengan kunci. Dan ternyata itu ibunya yang raganya telah dikuasai oleh parasit Tuan A. Shinichi bersih tegang dengan Migi saat Migi sedang menyadarkannya karena Shinichi masih yakin itu masih ibunya. Shinichi pun menceritakan semuanya dan lalu meminta ibunya untuk tidak bercanda. Lalu si parasit menusuk jantung Shinichi dan menumbangkannya. Tuan A pun pergi karena meyakini Migi akan ikut mati juga. Namun Migi mencoba masuk ke dalam jantungnya Shinichi lewat lubang belakang Shinichi. Beberapa hari berikutnya Shinichi terbangun dan kaget saat melihat bekas luka di dadanya. Ternyata percobaan Migi yang menambah jantungnya Shinichi menggunakan potongan tubuhnya berhasil. Namun Shinichi tetap sedih karena telah kehilangan ibunya. Cerita berlanjut ketika Shinichi datang ke laboratorium Tamiya dan dia menceritakan yang telah terjadi kepadanya dan menanyakan tempat Tuan A berada. Lantas Tamiya pergi dan bilang tidak tahu apapun tentang Tuan A berada, sambil berkata, kita akan bertemu lagi nanti. Shinichi yang melihat lukisan ibunya berjanji akan membalaskan dendamnya. Di lain tempat, detektif Hirama dan Suji meyakini berita yang telah menyebar kalau ada manusia yang telah terinfeksi parasit. Bener teh sih berita. Yakin ieu mah parasit?
Yakin ieu mah parasit. Semua itu diyakini setelah membedah mayat Tuan A yang menjadi polisi dan di dalam perutnya terdapat daging-daging manusia lainnya. Detektif pun telah mengantongi sidik jari manusia dari tempat kejadian waktu itu. Di tempat berbeda, Shinichi sedang berjalan, tiba-tiba Migi merasakan keberadaan parasit di sekitarnya. Dia bergegas ke kerumunan orang-orang yang mungkin itu adalah Tuan A. Namun ternyata parasit itu adalah dua orang politisi yang sedang berkampanye. Malam harinya dua detektif datang ke rumah Shinichi. Mereka bertanya tentang kasus pembunuhan seorang polisi yang baru-baru ini terjadi. Lalu Shinichi menjawab, tidak tahu. Setelah itu para detektif pun pamit dan pergi. Hari berikutnya pada saat Shinichi ingin mencari Tuan A, Migi melarangnya karena dia akan tertidur 4 jam dan tidak bisa dibangunkan. Rasa kantuknya datang tiba-tiba. Itu terjadi setelah menambah jantung Shinichi menggunakan bagian tubuhnya. Dan Migi pun tertidur. Kembali ke sekolah, Pak Kepsek dan guru lainnya menanyakan hamilnya Tamiya yang tidak memiliki suami. Tamiya mengiyahkan, dan Pak Kepala Sekolah pun memecatnya. Saat mengemasi barang di lab, Tamiya bilang ke Shinichi akan belajar tidak memakan manusia supaya bisa hidup normal dan berdampingan. Shinichi pun tidak percaya dengan ucapan Tamiya. Di ruangan kelas melukis, Satomi keheranan saat melihat anak baru bernama Shimada menjadi model di kelas melukis. Shimada pun menyapa Satomi. Lalu temannya Satomi mengarahkan gaya Shimada dan iseng mencabut rambutnya Shimada. Namun tiba-tiba rambut itu pun berubah menjadi keriting. Semua teman-temannya pun ketakutan dan panik karena itulah ciri-ciri parasit yang sedang banyak dibicarakan. Sontak Shimada pun berubah dan melakukan serangan ke seisi kelas. Dan mereka pun menjerit ketakutan. Hingga suara mereka terdengar oleh Shinichi. Dan Migi bilang dia merasakan niat Shimada untuk membunuh sangat tinggi. Seketika Shinichi bergegas menuju ke lokasi jeritan itu. Terlihat di sana Satomi sedang melemparkan botol yang berisi cairan kimia ke arah Shimada dan upayanya berhasil dan mereka semua lari keluar. Sesampainya Shinichi di lorong kelas, dia dikagetkan oleh kematian teman-temannya yang sangat mengerikan. Migi pun menenangkan Shinichi dan memintanya untuk tidak mendekati Shimada. Namun tak didengarkan oleh Shinichi karena dia ingin membalaskan dendam teman-temannya yang telah mati. Saat mendekati ternyata Satomi belum mati. Dengan singkatnya Shinichi menghajar Shimada dan pertarungan pun sangat menegangkan. Tiba-tiba Tamiya datang dan melemparkan botol berisi cairan yang bisa meledak ke arah Shimada. Tamiya marah karena Shimada telah menunjukkan wujudnya di tempat umum. Shinichi pun bergegas menggendong Satomi dan lompat keluar jendela dan melarikan Satomi ke dalam ambulan. Setelah itu Migi bilang kalau dia masih merasakan keberadaan Shimada yang belum mati dan sedang naik ke atap gedung. Shinichi pun langsung naik ke atas atap di gedung yang berbeda. Dan Shinichi langsung memanah Shimada dan menyebabkan tewasnya Shimada. Lalu setelah itu Tamiya memberikan alamat keberadaan Tuan A dan bilang ingin menghilang dulu. Esok harinya pun Shinichi pergi ke alamat Tuan A dan bertemu dengannya. Tuan A pun membawa Shinichi ke tempat lain untuk bertarung. Namun secara tiba-tiba Migi mengantuk dan merubah wujudnya menjadi senjata dan menyemangati Shinichi untuk bertarung sendirian. Pertarungan pun kembali terjadi dan Tuan A pun kewalahan. Dia berpura-pura menjadi ibunya Shinichi, namun tiba-tiba Tuan A kembali menyerang. Akan tetapi serangannya ditepis sendiri oleh tangan kanannya. Dan pada saat Tuan A sedang keheranan, Shinichi langsung mengsabat lehernya Tuan A. Setelah itu, Shinichi bilang kalau dia seperti ingin menangis namun tidak bisa. Di sisi lain terlihat orang-orang sedang bertepuk tangan kepada parasit yang menjadi politisi. Malam harinya detektif Hirama dan Suji mencari informasi di kantor polisi dan bertemu salah satu pasukan khusus yang bernama Yamagishi yang sedang menjalankan operasi perlindungan manusia. Di scene berikutnya diperlihatkan Tamiya sedang berbicara dengan parasit lainnya. Salah satunya bernama Gotu yang sepertinya dia terlihat sangat kejam dan mengarah pada film parasit selanjutnya. Terlihat juga Shinichi yang sedang menjenguk Satomi di rumah sakit dan berencana ingin menemukan semua parasit dan melenyapkan semuanya. Dan kisah pun diakhiri dengan seseorang yang sedang mencari informasi mengenai parasit. Cerita pun tamat dan berlanjut pada film selanjutnya. Akhir yang sangat mengesankan. Terima kasih untuk yang setia menontonnya. Jumpa lagi di video yang lainnya. Kuy ah.